Hai guys, selamat datang di channelku. Aku Ola. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang kembali di ruang yang hangat ini. Hari ini kita akan membahas satu fase hidup yang seringkali terasa berat, tapi penuh dengan pelajaran, yaitu quarter life crisis. Banyak dari kita yang melewati usia 20-an dengan rasa gelisah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tanpa jawaban dan konflik batin yang terasa tidak ada habisnya. Tapi jangan khawatir, di sini kita akan membahas pertanyaan besar di fase quarter life crisis, cara menghadapi overthinking, tips membangun kepercayaan diri, dan terakhir, fakta-fakta penting yang akan membantumu memahami hidup dengan lebih baik. Quarter life crisis sering muncul dengan banyak pertanyaan. Apakah aku berada di jalan yang benar? Kenapa aku merasa tertinggal dari teman-temanku? Atau apa aku sudah cukup sukses di usiaku yang sekarang? Dan kenapa hidup terasa kosong padahal aku sudah mencoba semuanya? Selain itu, ada juga konflik batin seperti tekanan untuk sukses lebih cepat, terutama karena media sosial sering memperlihatkan keberhasilan orang lain. Ada juga ekspektasi keluarga dan masyarakat yang tidak selalu sejalan dengan keinginan pribadi, dan kegelisahan tentang masa depan yang terasa kabur dan sulit diprediksi. Fase ini terjadi karena kita berada di titik transisi, dari remaja yang bergantung kepada orang lain dan menjadi dewasa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dari mengejar mimpi besar ke realita yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Dari menemukan kebahagiaan eksternal ke belajar menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Tapi ingat bahwa quarter life crisis adalah fase yang normal. Ini bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Yang pertama, sadari bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu semua jawabannya sekarang. Hidup bukanlah perlombaan. Tidak ada yang salah dengan berjalan pelan, selama kamu tetap bisa melangkah. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ingat bahwa media sosial hanya menunjukkan highlight hidup orang lain, bukan perjuangan di baliknya. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Yang ketiga, temukan hal yang memberi makna. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar membuatku bahagia, dan nilai apa yang aku ingin pegang dalam hidup. Yang keempat, lakukan hal-hal kecil yang bermakna. Kadang, kamu tidak perlu rencana yang besar. Mulailah dengan langkah kecil, seperti mencoba hobi baru, belajar keterampilan baru, atau membantu orang lain. Yang kelima, kelola ekspektasi. Tidak semua hal harus sempurna. Belajar menerima bahwa hidup punya tantangannya sendiri, karena itu adalah bagian dari perjalanan. Kepercayaan diri seringkali terasa rapuh di tengah quarter life crisis. Tapi ingat, kepercayaan diri bukan sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Ini adalah sesuatu yang harus kamu bangun. Caranya adalah kenali dan hargai kelebihanmu. Tulis hal-hal baik tentang dirimu sendiri, apa yang kamu kuasai, dan apa yang kamu sukai tentang dirimu. Kedua, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Lingkungan yang positif bisa membantumu melihat nilai dirimu. Yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman. Coba hal-hal baru, bahkan jika itu terasa menakutkan. Karena setiap pencapaian kecil, itu akan menambah kepercayaan dirimu. Yang keempat, berbicara positif kepada diri sendiri. Hindari self-talk yang negatif. Ucapkan kalimat-kalimat baik, seperti aku sedang belajar, bahwa ini semuanya proses dan itu sudah cukup. Overthinking sering menjadi teman akrab di fase ini. Pikiran kita terus-menerus memutar skenario yang buruk atau negatif, dan itu sangat mengganggu. Cara mengatasinya adalah pisahkan fakta dari kekhawatiran. Misalnya, apakah ini masalah atau hanya kekhawatiran yang aku buat sendiri, dan apakah aku bisa mengontrol ini? Lalu fokus pada saat ini. Latih dirimu untuk mindfulness, fokus pada napasmu, rasakan saat ini, dan lepaskan pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Be present, dan batasi waktu untuk merenung. Jika kamu mulai overthinking, beri dirimu waktu 10 menit untuk memikirkan masalah tersebut. Setelah itu, alihkan perhatianmu ke hal lain. Ada juga cara ambil langkah kecil. Overthinking seringkali muncul karena kita takut melangkah. Mulailah dengan satu tindakan kecil yang konkret. Berikut adalah beberapa pelajaran hidup yang perlu dipahami di usia 20-an. Yang pertama, tidak ada jalan yang benar atau jalan yang salah di dalam hidup. Setiap orang punya perjalanan yang unik. Yang penting adalah bagaimana kamu belajar di setiap langkahmu. Yang kedua, gagal itu normal. Kegagalan bukan akhir dari segalanya.
Justru dari situlah kamu belajar dan bertumbuh. Yang ketiga, kebahagiaan itu bukan hasil, tapi proses. Jangan mengejar kebahagiaan di luar dari dirimu. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sederhana. Yang keempat, investasi terbaik adalah pada dirimu sendiri. Belajar, berkembang, dan rawat kesehatan fisik dan mentalmu. Itu adalah hal-hal yang akan selalu memberikan dampak positif jangka panjang kepada hidupmu. Yang kelima, hubungan yang bermakna lebih penting daripada jumlah teman. Fokus pada hubungan yang mendukung dan memberi energi positif, bukan hanya pada jumlah teman yang kamu miliki. Yang pertama, hidup tidak selalu adil dan itu tidak apa-apa. Yang kedua, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, karena itu bukan tugasmu. Yang ketiga, tidak apa-apa untuk mengubah arah, bahkan jika itu mulai lagi dari awal. Yang keempat, kamu adalah manusia yang terus bertumbuh. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang kelima, hidup tidak akan terus berjalan sesuai rencana, tapi kamu selalu punya pilihan untuk bangkit. Quarter life crisis bukan akhir dari segalanya. Ini adalah momen di mana kamu sedang belajar tentang dirimu sendiri dan apa yang benar-benar penting untuk hidupmu. Jangan takut untuk melangkah meskipun perlahan. Jangan takut untuk gagal, karena itu adalah bagian dari perjalananmu. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk tahu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.